Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabbihi wasallim ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warham kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah, hari ini menjadi pertemuan kita yang ke-6 terkait pada mata kuliah manajemen konflik. Nah, adapun seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada tahapan mediasi dan arbitrase nanti kita akan berbicara lebih spesifik, dan pada tahapan ini, pertemuan ini kita berbicara mengenai mediasi. Mediasi ini seperti mengulang yang lalu, itu merupakan bagian daripada penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, dalam konteks melalui jalur non-litigasi, artinya tidak melalui jalur pengadilan, akan tetapi melalui intervensi pihak ketiga. Nah, salah satunya adalah mediasi, di mana mediasi kali ini dapat didefinisikan antara lain menurut Joyce L. Hooker dan William Wilmot, itu mengatakan mediation is a process in which an entrepreneur helps parties to change their position so they can reach agreement. Nah, itu merupakan pengertian daripada Joyce L. Hooker dan William Wilmot. Kemudian ada juga menurut Daniel Dana, seperti yang terlihat pada slide ini. Kemudian dapat kita simpulkan, mediasi itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan atau mengambil keputusan, yang tentunya tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak atau para pihak. Jadi penekanan mediasi di sini itu sebagai bagian daripada upaya menyelesaikan konflik lah. Nah, dalam rangka memberikan suatu putusan yang dianggap adil, karena mediasi di sini itu dia merupakan bukan daripada salah satu pihak, akan tetapi ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, jadi pengertian mediasi itu dapat dilihat di sini. Jadi saya tekankan sekali lagi, mediasi itu adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai mediasi, dasar hukum mediasi itu pertama adalah Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta yang kelima adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Menarik di sini dasar hukum mediasi. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai bagian daripada dasar hukum mediasi? Karena berdasarkan sila yang keempat, kerakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, itu ada berbicara musyawarah. Artinya semua itu dapat dimusyawarahkan. Nah, seperti itu ketika maka daripada itu dituangkanlah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu juga disebutkan bahwa apabila ada permasalahan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, itu merupakan bagian daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Situ nanti Anda dapat melihat nanti, silahkan saja di-download. Yang pasti pada prinsipnya dalam konteks kekuasaan kehakiman itu diberikan setiap tahapan itu selalu diberikan mediasi, ruang untuk mediasi sebelum pada tahap pokok pemeriksaan.
Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya adalah mediasi dalam hal ini. Nah, kemudian begitu pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Itu di situ cukup jelas, nanti dapat dilihat peraturannya. Selanjutnya adalah indikator. Mediasi tentunya memiliki beberapa indikator. Antara lain yang pertama adalah proses. Proses di sini adalah berbicara mengenai mediasi merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Nah, mengapa demikian? Karena mediator itu juga merupakan bagian daripada proses ketika ada mediasi. Mediasi itu nama penyebutan untuk wadah. Nah, dalam hal ini untuk wadah penyelesaian sengketa. Kalau mediator, kita berbicara mediator itu adalah menunjukkan kepada orangnya atau selaku penengah daripada mediasi tersebut, sehingga proses itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik saja, akan tetapi juga harus melibatkan mediator. Nah, itu bagian daripada proses pada ranah mediasi. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Nah, inti daripada mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan untuk melakukan negosiasi. Negosiasi itu adalah suatu hubungan yang bersifat sementara, di mana saling ada menyampaikan tawar-menawar. Yang terjadi tentunya secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, itu yang disebutkan negosiasi dalam konteks pada mediasi. Memang negosiasi itu dapat dilakukan baik itu secara rahasia atau terbuka. Itu menjadi bagian daripada keunikan daripada negosiasi itu sendiri. Dia bisa terbuka, bisa bersifat rahasia, nanti tentunya dikembalikan kepada para pihak. Selanjutnya adalah mencapai kesepakatan. Tujuan daripada mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan atau adanya solusi terkait objek konflik atau kesepakatan tersebut yang ditentukan oleh pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri. Nah, berbicara mengenai mencapai kesepakatan, ini tentu menjadi kesepakatan para pihak. Mediator di sini hanya bersifat penengah. Yang pasti salah satunya adalah mengkomunikasikan, menginteraksikan antara pihak-pihak yang sedang berkonflik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik itu sendiri dengan cara baik itu sifatnya kesepakatan bersama atau dalam hal ini win-win solution, tentunya seperti itu. Baik, kembali lagi kita. Yang keempat adalah bantuan mediator. Bantuan mediator ini dikarenakan para pihak yang terlibat itu tidak mampu menyelesaikan konflik mereka secara sendiri. Jadi konfliknya itu harus diselesaikan dengan bantuan mediator. Nah, bila tidak ada mediator maka tidak dapat disebutkan itu bagian daripada mediasi. Akan tetapi bagian dari kesepakatan damai para pihak saja. Lain halnya ketika ada bantuan mediator, maka daripada itu kesepakatan damai para pihak itu namanya disebutkan dengan mediasi. Itu menjadi hal yang berbeda ketika kita berbicara antara bantuan mediator atau tidak sama sekali. Kemudian intervensi mediator. Ketika kita berbicara intervensi mediator, itu adalah memasuki sistem hubungan konflik, yakni berada di antara para pihak yang terlibat konflik dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan. Fasilitator di sini dapat kita artikan, misalkan ketika para pihak berkonflik, kemudian fasilitator tersebut berinisiatif untuk mendamaikan dan disepakati, tentunya berdasarkan kesepakatan oleh para pihak, menunjuk mediasi siapa yang menjadi mediasinya. Ketika tercapai kesepakatan, kemudian mediator mulai memasuki ranah para pihak tersebut yang sedang terlibat konflik. Nanti di sana tugasnya adalah mencari tahu apa penyebabnya. Yang pertama, apa penyebabnya? Nanti bagaimana, itu ada kita berbicara setelah selesai membicarakan pada slide indikator ini. Selanjutnya itu adalah kita berbicara mengenai tujuan daripada mediasi.
Tujuan-tujuan dari proses resolusi konflik mediasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan. Ini artinya ketika seseorang sedang atau suatu organisasi mengalami konflik, nah, tujuan mediasi itu adalah memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk-petunjuk untuk memulai dari awal. Kan sebelumnya pernah saya sampaikan nanti dalam menjadi keadaan semula. Nah, pernah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu menjadi keadaan semula itu dalam hal mediasi. Nah, maka daripada itu pembaruan perasaan ini dimulai lagi. Artinya tidak dengan perasaan dendam, tidak dengan perasaan tersaingi karena adanya konflik tersebut atau pemusuhan, tidak ada. Akan tetapi tujuan dari resolusi konflik mediasi ini menemukan jalan keluar bagaimana untuk damai, bagaimana memulai dari awal. Kemudian yang kedua adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman. Kenapa? Karena kesalahpahaman itu merupakan bagian daripada penyebab konflik. Maka daripada itu, dengan adanya mediasi, nanti adanya kesepakatan damai, adanya kesatuan atau kesamaan persepsi, itu merupakan bagian daripada tujuan mediasi. Yang ketiga adalah menentukan kepentingan yang pokok. Nah, kepentingan yang pokok dalam tujuan mediasi ini nanti dilihat apakah ini menjadi hal-hal yang objek konflik ataukah tidak. Nah, nanti di situ kita berbicara kepentingan pokok. Itu tentunya harus dilihat pada sisi yang saya sebutkan tadi. Lain halnya ketika kita berbicara pada yang keempat ini, menemukan bidang yang bisa saja memperoleh persetujuan dan menyatukan bidang tersebut menjadi penyelesaian yang dibuat sendiri oleh para pihak. Jadi ketika ada perdebatan, ketika ada konflik, tentu dengan adanya persamaan persepsi, nanti ada kepentingan pokok, ada jalan keluar, maka bidang yang diperoleh dari persetujuan itu bisa menjadi penyelesaian yang dibuat sendiri oleh para pihak, tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak yang nantinya mediator menuangkan saja, dan mediator di sini tidak bisa memutuskan. Itu berbeda antara mediasi dengan arbitrase. Penekanannya mediasi ini tidak dapat memutuskan. Itu menjadi titik tekan daripada mediasi itu sendiri ketika kita berbicara tujuan daripada mediasi. Selanjutnya kita berbicara mengenai keuntungan dan kelemahan daripada mediasi. Di mana keuntungan mediasi itu yang pertama adalah menciptakan win-win solution. Artinya tidak ada pihak yang dianggap kalah atau tidak ada pihak yang dianggap dirugikan ketika adanya mediasi tersebut dan mencapai kesepakatan. Artinya itu merupakan bagian daripada kesepakatan bersama dalam tujuan untuk memberikan atau menyelesaikan konflik dalam hal ini. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu. Sehingga begini, seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, itu dengan adanya mediasi itu mengembalikan kita ke suasana awal yang sebelumnya tidak ada konflik. Nah, seperti itu keuntungan daripada mediasi, karena kemauan daripada kedua belah pihak telah terakomodir sehingga win-win solution akhirnya seperti itu. Itu bagian daripada memfokuskan diri lebih ke masa depan daripada ke masa lalu. Kalau ke masa lalu artinya kan kita berbicara kepada masa konflik, tentu itu mempengaruhi daripada mediasi itu sendiri nantinya. Kemudian keuntungan yang ketiga daripada sisi kontrol, itu pertama dengan adanya mediasi ini tentu akan ada upaya kontrol, baik itu nanti bisa disampaikan secara terbuka kepada media atau bersifat rahasia. Itu nanti diberikan atau dikembalikan lagi kepada masing-masing atau para pihak dalam hal ini. Upaya kontrol tersebut tentu dapat dikontrol oleh mediator, dalam hal ini bagaimana penegakan atau pelaksanaan daripada hasil daripada mediasi itu
apakah berjalan sesuai ataukah tidak. Nah, itu menjadi bagian daripada lingkup keuntungan dalam fungsi kontrol pada mediasi. Yang keempat, dari segi biaya, tentu hal ini tidak dapat kita pungkiri. Dari biaya untuk mediasi itu dapat kita kategorikan sebagai yang murah. Mengapa demikian? Karena ketika ada pendampingan dalam hal ini hanya memerlukan mediator saja. Lain halnya, tentu dengan adanya penunjukan mediator itu untuk biaya itu merupakan tanggung renteng atau kesepakatan dari bersama para pihak. Nah, lain halnya ketika kita berbicara kepada jalur litigasi. Tentu dalam jalur litigasi biaya itu dapat dikeluarkan lebih mahal. Mengapa? Karena adanya pendampingan advokat dalam hal ini sebagai ahli hukum untuk mendampingi klien itu hanya dibebankan pembayaran pada satu orang saja atau pada satu pihak saja. Pada masing-masing pihak ketika memiliki advokat tentu memiliki dua beban biaya yang masing-masing. Akan tetapi berbeda halnya ketika dua atau para pihak yang berkonflik itu menunjuk satu mediator, maka mereka biaya hanya menanggung biaya mediator tersebut dengan secara bersama-sama. Jadi seperti itu. Itu merupakan keuntungan daripada mediasi. Kemudian yang kelima, resolusi lebih cepat. Ya, perubahan yang tersebut lebih cepat ketimbang sidang melalui jalur litigasi. Mengapa? Karena memang untuk mediasi itu memerlukan waktu yang tentunya tidak sebentar juga sebenarnya, karena ada beberapa tahapan meyakinkan salah satu pihak, dan selanjutnya ketika sudah salah satu pihak yakin, meyakinkan pihak yang berseberangan lagi. Nah, itulah bagian daripada keuntungan mediasi, karena perubahannya dapat dikatakan lebih cepat, resolusinya lebih cepat, penyelesaian konfliknya. Kemudian ada lebih banyak pilihan tersedia. Maksud pilihan tersedia ini karena ada sama-sama para pihak diberikan suara untuk menyampaikan apa yang dimaunya pada saat mediasi. Nanti pada saat penyelesaian mediasi itu ada beberapa hal yang dapat diakomodir pada kesepakatan tersebut. Nah, sehingga hal demikian dapat dikatakan lebih banyak pilihan tersedia ketimbang melalui jalur litigasi. Kalau jalur litigasi, pilihan itu tentu sangat sedikit. Kalau dia tidak win, dia bisa jadi loss solution. Nah, jadi antara dua itu menjadi pilihan ketika dalam lembaga peradilan atau jalur litigasi. Selanjutnya sifatnya adalah fleksibel. Ya, fleksibel, dikatakan fleksibel. Mengapa? Karena ketika suatu keputusan dituangkan dalam nota kesepakatan damai nantinya dan ditetapkan, itu memiliki sifat yang fleksibel. Artinya bisa saja selama ada kesepakatan. Yang kedelapan adalah mencari kesepakatan yang memuaskan bersama. Ini sama halnya ketika ada win-win solution, itu artinya tidak mencari siapa salah dan tidak mencari siapa yang menjadi pemenang, kan, tetapi semuanya bersama-sama, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah berbicara mengenai kelemahan mediasi. Kelemahan mediasi di sini itu yang pertama, sifatnya tidak memaksa, berbeda dengan hukum. Yang kedua adalah mediator kurang terjamin. Dan yang ketiga adalah berisiko gagal. Ketika mediasi ini gagal, maka tahapan selanjutnya adalah dapat diajukan ke lembaga peradilan, dalam hal ini melalui jalur litigasi. Kalau kita berbicara sifatnya tidak memaksa, ya tidak memaksa, karena sifatnya memaksa itu hanya hukum. Nah, itulah bagian daripada kelemahan pada mediasi. Kemudian mediator kurang terjamin, hal ini juga menjadi polemik ke depannya. Jadi seperti itu. Pertama, sifatnya tidak memaksa. Kedua, mediator kurang terjamin. Dan ketiga, berisiko gagal. Baik, adapun peran mediator dalam hal ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah the opener of communication channels, di mana peran mediator itu dapat berinisiatif berkomunikasi dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi lebih baik
jika pihak-pihak yang terlibat konflik siap membahas masalah yang mereka hadapi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap mediator. Mengapa? Karena peran mereka sangat diperlukan, sangat dibutuhkan guna memberikan komunikasi yang baik dan informasi, baik itu berdasarkan permintaan maupun inisiatif sendiri. Yang kedua adalah perlu delegitimize. Artinya membantu para pihak yang terlibat konflik untuk memahami hak-hak pihak lain yang akan bernegosiasi. Dalam hal ini tentunya peran mediator sangat diperlukan, karena keberhasilan dan kesuksesan daripada mediasi itu tergantung dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh mediator, baik dia sebagai the opener of communication channel atau the legitimizer. Dalam hal ini tentu itu sangat berpengaruh terhadap hasil nantinya, karena ketika dia memahami hak-hak pihak lain yang akan bernegosiasi, tentu dia akan menyampaikan secara teratur, secara sistematis dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah the process facilitator. Jadi peran mediator di samping sebagai the opener of communication channel, samping sebagai the legitimizer, juga sebagai the process facilitator, artinya menyediakan prosedur dalam negosiasi, sehingga para pihak yang berkonflik atau bersengketa dalam hal ini itu hanya menyiapkan apa yang perlu dipinta dan apa yang nantinya poin-poin untuk dapat diambil suatu kebijakan atau kesimpulan dalam hal ini. Nah, akan tetapi prosedur atau tahapannya nanti dikembalikan kepada mediator sebagai fasilitator dalam upaya mediasi dalam rangka untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Di samping itu juga peran mediator dapat sebagai the trainer. Dia dapat mendidik negosiator baru yang belum memiliki keterampilan. Tujuannya adalah agar negosiator-negosiator yang lain atau yang baru itu mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan dan mendapatkan keterampilan guna kedepannya untuk menjadi mediator. Nah, artinya negosiator di sini dulu sebelum menjadi mediator itu tentu menjadi negosiator. Artinya keaktifan daripada negosiator itu nanti dapat dilihat pada peran sertanya nantinya. Nah, hal tersebut akan membawa peran daripada mediator itu sendiri. Nah, jadi peran mediator itu banyak sebenarnya. Selain sebagai the trainer juga sebagai the resource expander, yakni menawarkan bantuan secara prosedural kepada pihak-pihak yang bersengketa dan menghubungkannya dengan para pakar hukum. Dalam hal ini advokat. Advokat apa? Sebagai pendamping ketika ada permasalahan-permasalahan atau ada hal-hal yang berkaitan dengan konteks yuridis formal seperti itu. Lain halnya ketika hal ini bukan menjadi bagian tujuannya untuk adanya mediasi itu agar mendapatkan kesepakatan. Nah, maka daripada itu the resource expander ini sangat diperlukan, karena ketika mengalami kebuntuan dalam mediasi, dalam negosiasi, baik itu oleh negosiator, dalam konteks ini adalah mediator, pada tahapan mediasi maka diperlukan juga advokat. Tujuannya adalah untuk mendampingi para pihak yang berkonflik agar dapat selesai. Ketika tidak dapat selesai, maka para advokat tadi dapat mendampingi para pihaknya atau kliennya dalam hal ini di jalur litigasi seperti itu. Selanjutnya adalah the problem explorer. Nah, ini adalah membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mempelajari permasalahan dari berbagai sudut pandang. Jadi seorang mediator itu tidak hanya memandang suatu permasalahan itu hanya daripada sisi yuridis, tapi juga harus dari sisi historis dan sosiologisnya seperti apa. Tujuannya untuk agar para pihak mendapatkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan daripada adanya kesepakatan itu.
Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hal ini. Kemudian selanjutnya adalah the agent of reality, yaitu membantu membangun kesepakatan yang beralasan dan bisa diterapkan. Nah, dalam hal ini mediator itu dapat memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, akan tetapi tidak hanya terbatas itu saja, tidak dapat secara luas. Misalkan saran, mending lebih baik seperti ini Pak, karena ini akibat hukumnya seperti ini, kalau seperti ini maka seperti ini, maka akan lebih baik ini. Nah, mungkin seperti itu, arahan seperti itu, dalam konteksnya hanya seperti itu saja, tidak bisa berwenang untuk memberikan suatu pilihan atau kesepakatan. Itu yang dimiliki oleh the agent of reality. Kemudian mediator berikutnya dapat berperan sebagai the scapegoat, yang mana mediator dapat mengambil sejumlah tanggung jawab atau disalahkan mengenai keputusan yang tidak populer, di mana pihak-pihak yang bersengketa itu mau menerimanya. Artinya sejumlah tanggung jawab atau yang disalahkan mengenai keputusan yang tidak populer itu nanti kan ada berdampak tentunya. Nah, ketika pihak-pihak tersebut tidak mau menerimanya, maka daripada itu ada beberapa hal yang perlu dan disiapkan oleh mediator untuk menjadi pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah the leader. The leader di sini adalah mengambil inisiatif untuk menggerakkan negosiasi menurut prosedur atau nasihat. Jadi mediator itu dapat juga berperan sebagai pemimpin. Dalam hal apa? Untuk mengambil inisiatif, menggerakkan negosiasi, hanya sebatas itu, tapi tidak berwenang untuk memutuskan, karena sifatnya mediator ini tidak lepas dari adanya negosiator, yakni ada negosiasi, ada proses tawar-menawar, ada prosedur nasihat. Jadi seperti itu. Akan tetapi mereka memiliki keaktifan untuk mengambil inisiatif menggerakkan suatu negosiasi atau tawar-menawar. Nah, berdasarkan prosedur dan nasihat yang ada, itu posisi the leader bukan dalam konteks mengambil keputusan, akan tetapi hanya pengambilan sifatnya adalah inisiatif saja. Itu kemudian jenis-jenis mediator. Jenis-jenis mediator di sini ada mediator jaringan sosial, ada mediator otoritatif, ada mediator independen. Nah, tiga jenis itu menjadi bagian daripada tidak terpisahkan daripada mediator yang ada saat ini. Kemudian karakteristik mediator itu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang dipersengketakan. Itu yang pertama dan utama tentunya. Kalau kita menghadirkan mediator yang tidak berpengalaman, tentu akan sangat riskan. Maka dari itu mediator juga harus dapat sebagai the trainer. Nah, dalam konteks yang tadi seperti saya sampaikan, tujuannya apa? Agar dapat memberikan pengalaman, baik itu mendampingi mediator sebagai negosiator pendamping dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta pengalaman dalam bidang yang dipersengketakan untuk kedepannya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai jiwa kepemimpinan sehingga mampu mempengaruhi pihak yang terlibat konflik. Artinya mempengaruhi pihak yang berkonflik ini seperti ini. Ketika seseorang mediator memiliki inisiatif, nah inisiatif ini kan the leader, itu memiliki jiwa seperti itu, dia dapat mempengaruhi pihak yang terlibat konflik dengan tata cara tentunya menginformasikan bagaimana ketika konflik berkepanjangan apa yang didapat, ketika tidak ada lebih baik mending seperti ini Bapak, baik seperti ini Ibu. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi pihak yang terlibat konflik. Itu menjadi bagian daripada karakteristik mediator. Yang ketiga adalah menguasai teknik berkomunikasi baik itu verbal dan non-verbal. Itu artinya Anda sekalian dituntut ketika suatu saat ingin menjadi mediator harus menguasai teknik berkomunikasi verbal dan non-verbal. Tentunya dari tata cara bahasa, sikap, akhlak Anda itu menjadi salah satu penilaian ketika Anda menjadi seorang mediator. Kemudian kalau komunikasi non-verbal, dari tata cara Anda bertata krama seperti apa, itu menjadi salah satu penilaian atau karakteristik daripada mediator. Tidak mungkin seorang mediator itu dengan sikap yang otoriter, dengan sifatnya sok-sok, kan? Itu tentu tidak bisa, dan itu menjalahi daripada prosedur karakteristik mediator itu sendiri nantinya. Yang keempat,
juga perlu mempunyai selera humor. Tujuannya apa? Tujuannya mediator memiliki selera humor ini agar dapat mencairkan suasana para pihak yang berkonflik, baik itu ketika melakukan negosiator atau komunikasi intern antar pihak-pihak yang berkonflik seperti itu. Yang kelima adalah memiliki kemampuan untuk mendengarkan hal-hal yang dikemukakan oleh pihak yang terlibat konflik, mengendalikan emosi mereka dan menarik kesimpulan dari situasi atau permasalahan. Dilihat dari sini, artinya harus ada siap untuk mendengarkan ketika Anda menjadi mediator, keluh kesah daripada mereka yang sedang berkonflik. Kemudian menjadi tugas Anda juga untuk mengendalikan emosi mereka agar semuanya dapat diselesaikan dengan kepala dingin seperti itu. Kemudian Anda juga dapat menarik kesimpulan daripada situasi atau permasalahan. Kalau seperti ini, mending seperti ini pilihannya. Kalau seperti ini, mending seperti ini. Cuman Anda hanya sebatas mengarahkan, tidak bisa memutuskan. Karena itulah tugas daripada seorang mediator dalam hal ini. Yang keenam, itu adalah mempunyai kemampuan imparsial atau tidak memihak. Tidak memihak di sini artinya Anda berada pada posisi netral, baik itu Anda tidak mengenal pihak lawan ataupun pihak lawan satunya. Jadi Anda di sini berdiri di tengah-tengah, betul-betul di tengah, sehingga apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda berikan, apa yang Anda nasihatkan itu dapat didengar oleh kedua belah pihak secara objektif tentunya. Tidak hanya pada personalnya saja, akan tetapi kepada para pihak merasa terjamin akan kepastian hukum bagi mereka dalam hal ini. Selanjutnya yang ketujuh adalah mempunyai empati dan terharu terhadap situasi yang terjadi. Mempunyai empati dan terharu terhadap sesuatu yang terjadi itu bisa menjadi salah satu penilaian. Artinya ketika seorang mediator itu ikut merasakan, ikut berempati atas terjadinya konflik, tentunya itu akan mengetuk hati daripada para pihak yang sedang berkonflik seperti itu. Selanjutnya adalah sabar dan baik hati. Nah, ketika Anda menjadi seorang mediator, Anda dituntut untuk lebih sabar, untuk lebih baik hati, untuk lebih bersifat sopan. Karena ketika Anda dengan sabar, orang tentu secara langsung akan merasakan, oh ini gunanya, oh ini, dan puas akan pelayanan kita sebagai mediator. Kemudian ketika Anda melayani dengan baik hati, itu menjadi salah satu pertimbangan mungkin di luar daripada secara kewenangan untuk konflik, akan tetapi itu membuat diri Anda merasa aman seperti itu. Kemudian Anda dapat disiplin dan menghargai waktu serta komitmen terhadap orang lain. Nah, dengan sikap disiplin dan menghargai waktu serta komitmen terhadap orang lain, artinya Anda secara tidak langsung memberikan kepercayaan Anda sendiri kepada masyarakat sekitar atau kepada para pihak yang sedang berkonflik seperti itu. Jadi mereka akan merasa bahwa dengan Anda disiplin, Anda menghargai waktu, Anda adalah orang yang mediator yang benar-benar profesional seperti itu. Selanjutnya yang ke-10 adalah bisa menyimpan rahasia, bisa dipercaya, dan tentunya menghargai privasi orang. Nah, memang dalam sebagai konteks mediasi itu nanti hasilnya bisa secara terbuka disampaikan kepada media atau bisa bersifat rahasia. Nah, ketika bersifat rahasia ini, Anda sebagai seorang mediator tentu harus dituntut bisa menyimpan rahasia dan tentunya bisa dipercaya dalam hal untuk menghargai privasi klien Anda tentunya, di samping privasi orang lain. Tujuannya agar mereka merasa aman dan nyaman tentunya. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika menjadi bagian daripada karakteristik seorang mediator. Yang ke-11, itu Anda perlu kreatif, inovatif, dan fleksibel. Kreatif itu tidak hanya dari tata cara Anda menyampaikan, tapi juga dari bagaimana Anda melihat suatu permasalahan, kemudian
inovatifnya seperti apa pemecahan masalahnya, itu perlu dilihat. Dan juga fleksibilitas Anda. Ketika Anda menjadi orang yang kaku dalam memahami suatu permasalahan atau konflik itu, nanti Anda sudah dapat dipastikan untuk menjadi seorang mediator yang handal tentu akan susah sekali. Karena untuk menjadi orang mediator yang handal, itu dia di samping kreatif, inovatif juga harus fleksibel. Fleksibel itu artinya bisa ke para pihak yang berkonflik seperti apa nantinya menempatkan dirinya. Tergantung, semua sikap bisa kita arahkan. Kalau misalkan yang berkonflik orangnya keras, tentu kalau sifat kita keras juga akan berbenturan. Ketika orang yang berkonflik keras, kita coba dengan lemah lembut. Karena sebagaimana dengan ajaran Islam, kelemah lembutan itu merupakan bagian yang paling utama. Agar kita pertama mendapatkan tentunya penghargaan dari orang lain seperti itu. Yang ke-12 adalah mencintai perdamaian. Dengan mencintai perdamaian, maka kehidupan konflik itu akan dengan sendirinya musnah. Nah, maka daripada itu, ketika kita mencintai perdamaian, utamakanlah perdamaian itu seperti apa. Terlebih-lebih ketika Anda seorang muslim, sebagaimana ajaran Rasulullah SAW, tentu itu harus Anda tampilkan seperti apa cara merangkulnya, dan agar para pihak yang sedang berkonflik merasa tergugah hatinya. Nah, mungkin itu yang terakhir, itu adalah tentu Anda harus tenang dan bisa bergaul dengan siapa saja. Tenang dalam hal ini adalah ketika Anda untuk sebagai negosiator pada mediator proses mediasi, Anda harus bisa tenang, tidak terburu-buru untuk memutuskan ketika diberikan informasi salah satu pihak yang berkonflik, akan tetapi Anda harus tenang dengan tetap mendengarkan secara proporsional antara para pihak yang sedang berkonflik, dan tentunya bisa bergaul dengan siapa saja dengan tujuan untuk dapat mendamaikan atau menyelesaikan konflik itu sendiri. Selanjutnya adalah proses mediasi. Mediasi itu seringkali memerlukan proses yang panjang dan kesabaran. Memang panjang tidak sepanjang melalui proses litigasi seperti itu. Akan tetapi diperlukan juga kesabaran, sebagaimana dalam karakteristik seorang mediator itu perlu kesabaran. Antara lain pertama, itu harus mengidentifikasi kebutuhan intervensi. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan, yang menjadi permintaan utama. Kemudian yang kedua, itu perlu pemetaan konflik. Pemetaan konflik di sini meliputi tentunya para pihak dan analisis penyebab konflik. Artinya konflik ini seberapa jauh sudah konflik ini terjadi, bagaimana pemecahan masalahnya. Ketika konflik itu hanya bersifat dini, tentu langkah-langkahnya akan lebih mudah. Kalau sudah berkonflik tersebut berkepanjangan, tentu perlu pemetaan konflik, baik itu meliputi para pihak dan analisis penyebab konflik itu lebih dalam dikajinya seperti itu. Yang ketiga adalah menyusun desain intervensi. Nanti disampaikan bagaimana desain intervensinya ketika Anda menjadi seorang mediator, masuk menjadi bagian daripada negosiator di antara para pihak yang sedang berkonflik. Yang keempat adalah melakukan dengar pendapat. Melakukan dengar pendapat di sini tujuannya untuk mencari informasi yang mana yang benar, yang mana yang memang seharusnya seperti itu. Kalau kita memang mencari suatu kebenaran, sebenarnya tidak hanya berbicara siapa benar siapa salah, karena dalam mediasi ini mencari win-win solution, sebenarnya seperti itu. Yang kelima adalah mengembangkan iklim konflik yang kondusif. Tentunya dengan ada proses mediasi ini setidaknya dapat meredam konflik itu untuk sementara sebelum ada hasil akhirnya nantinya, atau kesepakatan yang tentunya disetujui oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator dalam hal ini. Yang keenam adalah transformasi elemen konflik. Nah, dengan adanya proses mediasi ini nanti elemen konflik itu dapat ditransformasikan, baik nantinya sebagai bagian untuk menekan terjadinya konflik kembali. Nah, itu diperlukan dalam hal ini. Yang ketujuh adalah merumuskan alternatif keputusan bersama. Tujuannya adalah untuk memberikan win-win solution
untuk memberikan jaminan keadilan bagi mereka yang sedang berkonflik dalam hal ini. Kemudian yang kedelapan adalah memilih satu alternatif yang disepakati bersama. Nah, kan karena mediasi ini seperti itu, maka ada satu alternatif yang disepakati bersama dan akhirnya mediasi tersebut dianggap atau dikatakan berhasil. Dan terakhir adalah melaksanakan kesepakatan, yang itu merupakan bagian daripada mediasi. Memang jalannya panjang, akan tetapi hasilnya insya Allah akan memuaskan karena tidak sampai kepada jalur litigasi. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang diskusikan, silahkan ke grup WhatsApp. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minta rela dunia akhirat.